Kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Gubernur Jawa Barat, penjabat Bupati Sumedang, pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang, unsur Forkopimda, serta hadirin tamu undangan. Kami persilahkan kepada penjabat Gubernur Jawa Barat, penjabat Bupati Sumedang, pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang untuk memasuki ruang rapat paripurna. Wanda hirup jeung huripna, atra dina rengkak paripola, mojang nungibing karawangsa, numi banda, silip, sindir, siloka, jeung sasmita. Gambaran kahirupan manusia di marcapada, sareneuk saigel, sabobot sapihanean, samiuk sabilulungan, narah pun kudu pakia-kia. Eta gambaran kahirupan jeung pikeun ngahontal karaharjaan bihari kiwari baring supagi. Demikianlah persembahan Tari Tarawangsa dari Dispardbudpora Kabupaten Sumedang.
Baik, mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati penjabat Bupati Sumedang, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati para kepala daerah kota kabupaten tetangga, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, yang kami hormati unsur Prokopimda serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Senin 22 April 2024, kita dapat berkumpul pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-446 tahun 2024. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Kepada Bapak Irwan Saputra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Hari Jadi Sumedang ke-446 hari ini, Senin, tanggal 22 April 2024, kami buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Yang terhormat
anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Barat, Saudara B. Triadi Mahmudin SEMT. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Saudara Raden Teddy ST dan Saudara Haji Ridwan Solihin SIP MSI. Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat penjabat Bupati Sumedang, Saudara Dr. Andes Haji Yudia Ramli MSI. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Pangeran Sumedang. Yang kami hormati Ketua Rukun Wargi Sumedang. Yang kami hormati Ketua Najir Wakaf Pangeran Sumedang. Yang kami hormati para mantan bupati dan wakil Bupati Sumedang. Saudara Haji Taufik Gunawan Syah SIP MSI, Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Keluarga besar Dr. Andes Haji Endang Sukandar MSI, Bupati Sumedang tahun 2013. Saudara Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM, Bupati Sumedang periode 2018-2023. Saudara Dr. Andes Herman Suryatman MSI, penjabat Bupati Sumedang periode 2023-2024, dan Saudari Hajah Tuti Ruswati Esos MSI, PLH Bupati Sumedang tahun 2024. Yang terhormat para mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. Yang terhormat para bupati, wali kota, dan ketua DPRD Kabupaten Kota tetangga atau yang mewakili. Saudara Nan dan Saudara Ayi Suryana dari DPRD Kabupaten Garut. Saudara Haji Narca Sukanda Esos dari Kabupaten Subang. Saudara Muhammad Lutfi MSI dari DPRD Kabupaten Cirebon. Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung, Saudara Wais Korni SH MSI, dan Saudari Utami Damayanti SE dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, para staf ahli bupati, para asisten, dan para kepala organisasi perangkat daerah. Yang kami hormati Komandan Subdenpom Sumedang. Yang kami hormati Ketua Panitia Hari Jadi Sumedang ke-446 tahun 2024 beserta jajaran. Yang kami hormati Komandan Yonif 301 Rider Prabu Kian Santang. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang beserta para kepala bagian pada Sekretariat DPRD. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD. Yang kami hormati Ketua KPUD Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Rektor, Ketua Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati para camat, kepala desa, lurah, dan Ketua BPD se-Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Ketua Abdesi dan Ketua Forum BPD Kabupaten Sumedang.
Yang kami hormati Ketua Dewan Kebudayaan Sumedang. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan atau IAD, dan Ketua Organisasi Wanita lainnya. Yang kami hormati para sesepuh, mini sepuh Kabupaten Sumedang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, Ketua Basnas, pimpinan media cetak atau elektronik, dan hadirin undangan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati hari jadi Sumedang ke-446. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga dan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa taat akan risalah dan tuntunannya. Semoga kita sekalian termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, masih dalam lebaran Syawal, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang mengucapkan selamat pada saudara Dr. Andes Haji Yudhya Ramli MSI atas dilantiknya sebagai penjabat Bupati Sumedang, dan terima kasih dan penghargaan kepada saudara Dr. Andes Herman Suryatman MSI PJ Bupati Sumedang, dan kepada saudari Hajah Tuti Ruswati Esos MSI PJ Sekretaris Daerah dan PLH Bupati Sumedang. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 21 April kita peringati dengan mengusung tema Perempuan Bangkit Indonesia Maju. Peringatan ini berawal dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Dalam Kepres tersebut, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, melalui Kepres tersebut pula, Bung Karno menetapkan Hari Kartini sebagai hari besar nasional yang diperingati setiap tahun. Dan tanggal 21 April dipilih berdasarkan tanggal lahir Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Semoga perjuangan Kartini tetap menjadi inspirasi dan motivasi bagi kaum wanita dan kita semua. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati.
berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang pada tanggal 25 Maret 2024, susunan acara rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-446 hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan sebagaimana telah kami kemukakan. 2. Pembacaan riwayat singkat sejarah Sumedang. 3. Sambutan-sambutan terdiri dari A. Sambutan Bupati Sumedang. B. Sambutan Gubernur Jawa Barat. 4. Pembacaan doa. 5. Penutup. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Usia Sumedang pada tanggal 22 April 2024 telah menginjak ke-446 tahun. Sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Sumedang nomor 01 garis miring KPTS garis miring DPRD garis miring Sumedang garis miring 1973 tanggal 8 Oktober 1973 bahwa pada tanggal 22 April 1578 merupakan Hari Jadi Sumedang, sebuah hitungan yang sangat lama, angka yang harus dilalui oleh sekian banyak generasi, bilangan yang telah mampu memberikan begitu banyak perubahan dan perkembangan dari segenap aspek kehidupan, kemasyarakatan, dan pemerintahan dalam perkembangan teknologi ke arah serba digital yang semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital, telah membawa berbagai perubahan yang berdampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga dapat membawa dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan berpolitik, berpemerintahan, bersosial budaya. Era digital terlahir dengan adanya pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Dalam era digital dibutuhkan adanya peraturan yang mengikat. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan pemerintah daerah membuat persetujuan bersama mengenai peraturan daerah pada tanggal 26 Maret 2024 telah dilaksanakan pengambilan keputusan bersama mengenai Raperda Transformasi Digital yang merupakan raperda pertama di Indonesia. Ya karena memang ini perda pertama, ya tepuk tangannya juga yang bolehlah yang lebih meriah lagi. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, telah dilaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga masyarakat yang telah melaksanakan hak pilihnya dan kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, PPK, PPS maupun KPPS berkat upaya dan kerjasama kerasnya
penyelenggaraan pemilu yang aman, jujur, adil dan luber dapat terwujud. Serta kami ucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Dalam konteks kemajuan-kemajuan pembangunan Kabupaten Sumedang di berbagai bidang, dengan berbagai perubahan dan kemajuan, kita harus sikapi secara arif dan yang dicerminkan oleh sikap, ucapan, perilaku, budi pekerti, dan kebijaksanaan dari segenap elemen masyarakat Sumedang dengan didasari oleh falsafah insun medal, insun madangan, yang berarti kami lahir untuk menerangi. Yang bermakna setiap diri warga Sumedang, keberadaan dirinya harus menjadi cahaya, menerangi dirinya dan lingkungannya. Memiliki tekad untuk senantiasa memberikan sumbangan pikiran dan karya nyata terbaik tanpa pamrih bagi kepentingan lingkungannya di mana dia berada. Dan bagi kemajuan bangsa dan negara, serta berpangkal pada kesabaran dan ketawakalan dalam mengarungi kehidupan, senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki, jauh dari kerakusan yang membuat gelapnya mata dan hati. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Peringatan Hari Jadi Sumedang ke-446 tahun 2024 ini mengambil tema Sabi Lulungan dina ngawujudkeun Sumedang biong sehati. Sejahtera, agamis, dan demokratis. Hal ini sesuai pula dengan tema pembangunan Sumedang tahun 2024 adalah sumber daya manusia dan digital ekonomi unggul, daya saing punjul. Sejalan dengan adanya momentum Hari Jadi Sumedang ke-446, mari bangkitkan kembali gairah, semangat membangun Sumedang dengan mewujudkan aparatur yang profesional dan melayani masyarakat dengan berpegang teguh pada nilai agama, budaya, dan teknologi untuk menjawab tantangan pembangunan yang kian dinamis, menuntut penuh kemampuan beradaptasi yang lebih cepat, sehingga benar-benar terwujud. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui dan mengingatkan kembali tentang rentang sejarah Sumedang, marilah kita ikuti dan simak bersama penyampaian sejarah singkat Sumedang sebagai awal terbentuknya pemerintahan di masa lalu yang menjadi tonggak dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumedang saat ini, yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Suya dari Dewan Kebudayaan Sumedang dan Saudari Ristina Martini dari Sekretariat Daerah. Untuk itu kami persilahkan.
Panji Pemekas, cucu dari Werti Kendayun, penguasa Galuh. Namun sumber lain menyebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih adalah putra dari Arya Bimaraksa atau Ki Balangantrang, senopati kerajaan Galuh. Prabu Guru Aji Putih ini adalah saudara dari Ratu Permana yang kemudian menurunkan raja-raja Galuh. Dalam naskah kitab Waruga Jagat disebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih bernama Ratu Alia Jaya Sumirat Kencana Putih yang merupakan putra dari Ratu Nur Rasa Kencana Suryamanik atau Guru Ajian, cucu dari Ratu Nurmanik Suryamana atau Ratu Guru Dewe, yang merupakan putra Ratu Nur Cahya Putih. Menurut kitab ini, Prabu Guru Aji Putih merupakan keturunan dari Ratu Nur Kencana Sumirat atau Ratu Berham. Prabu Guru Aji Putih dimakamkan di Cipaku, Kecamatan Dharmaraja, yang saat ini makamnya telah terendam genangan bendungan Jatigede. Secara garis besar, sejarah awal Sumedang masih banyak diwarnai oleh mitos-mitos yang didapatkan secara tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat mengenai tahun pastinya berdiri Kerajaan Tembong Agung, dan Kerajaan Sumedang Ranang pun hingga detik ini belum diketahui secara pasti dan menjadi patokan dalam penulisan sejarah Sumedang. Sehingga dapat dimaklumi apabila dapat beberapa sumber referensi pun menuliskan tahun yang berbeda satu sama lainnya sesuai dengan versi yang diambilnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih memerintah Kerajaan Tembong Agung sekitar tahun 1500 Masehi. Sedangkan beberapa versi yang lain menyebutkan bahwa beliau memerintah tahun 650 Masehi. Kerajaan Tembong Agung dalam perjalanan sejarahnya berubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Terkait dengan pergantian nama kerajaan pun, hingga saat ini belum ada sumber ataupun kesepakatan yang menyebutkan secara pasti kapan Kerajaan Tembong Agung menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Kebanyakan sumber yang beredar menyebutkan bahwa Kerajaan Tembong Agung berubah nama menjadi Sumedang Larang adalah ketika pemerintahan Batara Tungtang Buana atau Prabu Tajemalela atau Resi Cakra Buana. Beberapa sumber lainnya bahkan menyebutkan bahwa setelah Kerajaan Tembong Agung pindah ke Kampung Muhara, Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharmaraja, Prabu Tajemalela mendirikan kerajaan bernama Hibar Buana di bekas Kerajaan Tembong Agung tersebut. Baru ketika Prabu Tajemalela menekuni ilmu 33 pasal yang dinamai ilmu Kasumedangan, nama negaranya diubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Namun terdapat beberapa referensi yang menyebutkan bahwa nama kerajaan masih Kerajaan Tembong Agung hingga pemerintahan Ratu Pucuk Umun. Setelah Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Kusumadinata I atau yang dikenal dengan nama Pangeran Santri, ibu kota kerajaan dipindahkan ke daerah Kutamaya, Sumedang Selatan. Maka ketika itu pula lah nama Kerajaan Tembong Agung berubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Jika demikian adanya, maka menurut referensi ini, yang menjadi Raja Sumedang Larang pertama adalah Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri yang menjadi cikal bakal atau tutunggul para penguasa atau Pangeran Sumedang berikutnya. Terkait dengan keberlangsungan Kerajaan Tembong Agung sepeninggal Prabu Guru Aji Putih hingga saat ini, belum ada sumber referensi yang menyebutkan dengan jelas keberadaan kerajaan tersebut ketika menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Pendapat yang menyatakan kemungkinan bahwa Kerajaan Tembong Agung pada masa itu masih ada dan di tempat lain berdirilah Kerajaan Sumedang Larang ini berangkat dari sumber yang menyebutkan bahwa setelah Prabu Tajemalela memerintahkan putranya yang bernama Prabu Gajah Agung untuk mencari ibu kota kerajaan yang baru, Prabu Lembu Agung tetap bertahta sebagai Raja Tembong Agung di Dharmaraja. Prabu Lembu Agung yang dikenal pula dengan nama Prabu Lembu Peteng Aji memerintah dalam waktu yang cukup singkat, kemudian digantikan oleh putranya Batara Ayah sebagai Raja Kerajaan Tembong Agung berikutnya. Sedangkan di tempat lain,
Prabu Gajah Agung mendirikan kerajaan Sumedang Larang yang berpusat di Ciguling sehingga dikenal dengan nama Prabu Pagulingan. Penjelasan lebih rinci tentang dugaan ini akan dibahas pada pembahasan mengenai Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung. Kata Sumedang Larang sendiri diambil dari kalimat Bilopos, Insun Medal, Insun Madangan, yang pernah diucapkan oleh Prabu Tajimalela ketika melihat langit terang benderang oleh cahaya yang melengkung mirip selendang atau malela selama 3 hari 3 malam, yang memiliki arti aku lahir, aku menerangi. Yang bisa pula artinya saya lahir untuk memberi penerangan. Namun Profesor Anwas Adiwilaga menyebutkan bahwa secara etimologi kata Sumedang berasal dari kata su yang berarti bagus dan medang yang berarti sejenis kayu yang bagus. Pada jati yakni huru yang banyak tumbuh di Sumedang Larang. Sedangkan istilah Sumedang Larang secara etimologi berasal dari kata su bagus, medang luas, larang jarang bandingannya. Sehingga Sumedang Larang berarti tanah luas yang bagus jarang bandingannya. Pendapat seperti itu memang bisa dipertahankan. Sebaliknya, bila mana Sumedang Larang tetap dianggap nama asli, akan sulit untuk dibela. Mengapa perkataan larang menjadi hilang? Karena keterangan tentang nama ini perlu diteliti melalui naskah-naskah kuno yang menyangkut nama Sumedang. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu sumber tertulis yang mengulas mengenai sejarah Sumedang. Pendapat Dr. Ernest Aca dalam naskah Koropak nomor 410 awal abad ke-18 yang berbahasa Sunda kuno dengan judul Carita Ratu Pakuan tentang tokoh Raja Marti disebutkan. Ahis tahuhan Sunten Agung, Sang Raja Gunung, sewena juralabuhan, dayeuhna di Pagulingan, mangku bumi di Sumedang Larang. Ratu istri Raja Mantri adalah salah seorang istri Ratu Pakuan. Dalam cerita tradisional Sumedang, ia adalah istri Prabu Siliwangi yang merupakan keturunan Sumedang Larang. Tokoh juru labuhan yang merangkap menjadi Mangkubumi Sumedang Larang dalam carita Purwaka Caruban Nagari adalah Ki Gedeng Sindang Kasih. Naskah tersebut disalin oleh Pangeran Arya Cirebon dalam tahun 1720 Masehi dari naskah Kertabumi. Lebih penting lagi, dalam salah satu naskah milik Museum Prabu Gusan Ulun Sumedang yang berjudul Kitab Waruga Jagat yang ditulis pada tahun 1706 Masehi, nama yang tercantum dalam kitab itu adalah Sumedang Larang. Kemudian dalam naskah yang sejaman yaitu Masalah Pancakaki Karuhun Kabeh, nama yang digunakan adalah juga Sumedang Larang. Maka cukup jelas bahwa nama Sumedang yang sesungguhnya ialah Sumedang Larang. Kemudian untuk mudahnya orang hanya menyebut Sumedang saja. Seperti halnya nama Ngayogyakarta Hadiningrat, hanya disebut Yogyakarta atau Yogya saja. Dan Pakuan Pajajaran sering disebut Pakuan atau Pajajaran saja. Dalam prasasti Lembaga Kebantenan yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Baduga, digunakan nama Pakuan Pajajaran, Pakuan tanpa Pajajaran, dan Pajajaran tanpa Pakuan. Dalam keropak-keropak Sunda kuno, lebih banyak digunakan nama Pakuan. Pendapat Dr. Andes Saleh Dana Sasmita, perkataan Insun Medal sebagai asal nama Sumedang adalah penafsiran para ahli mistik yang kemudian berasal dari konsepsi agama Buddha. Menurut kepercayaan kaum Buddhis, pada saat Siddhartha dilahirkan oleh ibunya di Taman Lumbini, ia langsung melangkahkan kaki di atas bunga teratai dan berkata, "Inilah kelahiranku yang terakhir." Dalam mistik kejawen, kalimat itu kemudian diartikan sebagai penjelmaan pribadi manusia sebagai parusa. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa Insun Medal bukanlah kata Sunda, melainkan kata Jawa. Sebab kata Sunda kuno untuk aku
adalah aing atau kami. Pendapat Dr. Sidi Ibrahim Bukhari, nama insun medal berasal dari bahasa Arab, yakni insun bahasa Arab insan atau manusia, dan medal dari Madinah yang berarti kota. Jadi insun medal harus diartikan secara kiasan, tidak menurut arti yang sebenarnya, yang artinya kira-kira kota manusia yang pertama di Pasundan. Adapun perubahan kata-kata sedikit itu pun telah disesuaikan dengan bahasa Sunda. Dengan demikian, kota Sumedang dianggap kota pertama setelah Islam masuk di Pasundan, sedangkan kata sebelumnya dianggap kota yang lahir di zaman Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Mataram sangat kuat tertanam di kalangan para bangsawan Sumedang. Karena kedudukannya sebagai wakil Mataram di Priangan dalam abad ke-17 secara historis dan filosofis, nama Sumedang Larang inti namanya adalah Medang, yang dalam sejarah menunjukkan salah satu pusat pemerintahan zaman dahulu. Nama Medang terdapat baik di Priangan Timur maupun di Jawa Tengah. Mungkin nama Medang itu diambil dari nama tumbuhan, tapi mungkin pula secara etimologis dimaksudkan secara meluas, yang dalam bahasa Sunda sekarang dapat diartikan jembar. Sedangkan akar kata dang dengan arti seperti itu terdapat dalam kata-kata pedang, padang, widang, ladang. Kehususannya adalah memakai kata su yang berarti indah atau baik, sedangkan kata larang berarti mahal atau jarang yang dalam arti tandingannya. Maka kesimpulan sementara yang didapatkan dari pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan sumber-sumber yang ada, perlu disadari bahwa nama Sumedang adalah penyingkatan maksud dari kata Sumedang Larang. Dalam sejarah Islam mengalami perkembangan yang cukup besar di Sumedang saat Ratu Pucuk Ungun, penguasa Sumedang Larang, menikah dengan Pangeran Kusumah Dinata I atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri, di mana kemudian Pangeran Santri dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang pada tanggal 13 bagian gelap bulan Asuji tahun 1452 Saka, sekitar 21 Oktober 1530 Masehi, di mana beliau menjadi Raja Sumedang Larang pertama yang memeluk agama Islam. Sumedang mencapai masa kejayaan dengan wilayah yang hampir seluas Provinsi Jawa Barat saat ini tatkala dinobatkan dengannya. Pangeran Angkawijaya yang bergelar Pangeran Kusumah Dinata II sebagai Raja Sumedang Larang menggantikan ayahandanya Pangeran Santri atau Pangeran Kusumah Dinata I yang ditandai dengan penyerahan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake atau mahkota Raja Pajajaran. Dalam Prabon merupakan pusaka kerajaan Pajajaran oleh 4 orang Kandagalantai Pajajaran, yaitu Sang Hyang Hawu Jaya Perkosa, Batara Dipati Wirajaya, Nangenan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Betara Pancar Buana atau Mbah Terompel. Pada tanggal 22 April 1578 di Keraton Kutamaya. Peristiwa tersebut sekaligus menandai bahwa Kerajaan Sumedang Larang merupakan pewaris dari Kerajaan Pajajaran yang berhak atas seluruh wilayah kekuasaan Pajajaran. Pada peristiwa 22 April 1578 ini ditetapkan dengan keputusan DPRD Sumedang nomor 01 garis miring KPTS garis miring DPRD garis miring Sumedang garis miring 1973 tertanggal 8 Oktober 1973 sebagai Hari Jadi Sumedang. Kerajaan Pajajaran berakhir akibat serangan Kesultanan Banten dan resmi jatuh sirna ing bumi pada tanggal 11 Sukla Paksa bulan Wesaka 1501 Sakakala atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Pangeran Kusuma Dinata II setelah menjadi Nalendra Sumedang Larang dengan wilayah mencakup seluruh wilayah bekas kerajaan Pajajaran bergelar Prabu Gesan Ulun yang memiliki makna tempat berbakti. Hal tersebut disimpulkan karena 4 orang Kandagalante datang untuk kemudian membaktikan dirinya kepada kerajaan Sumedang Larang, terlebih kepada Pangeran Kusuma Dinata II sebagai penguasanya. Dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan untuk sementara, dapat disimpulkan bahwa karakteristik Sumedang pada masa kerajaan
mirip atau serupa dengan kerajaan-kerajaan yang berbasis agraris, di mana wilayah ibu kota kerajaan Sumedang kebanyakan terletak di wilayah pedalaman atau pegunungan, sehingga sisa-sisa peradabannya hampir sulit untuk ditemukan. Makam-makam para penguasa kerajaan Sumedang Larang kebanyakan terletak di wilayah yang pernah menjadi ibu kota kerajaannya. Yang menjadi ciri khasnya adalah selalu ada pohon beringin dan pohon hanjuang di setiap lokasi makam atau bekas wilayah ibu kota kerajaan Sumedang Larang. Naskah ini, dokumentasi Museum Prabugesan Ulun, pernah dibacakan dalam paripurna Sidang Dewan Istimewa Kabupaten Sumedang oleh Aum Ahmad almarhum dan telah dipelajari, disempurnakan, dan direkomendasi oleh Dewan Kebudayaan Sumedang untuk disampaikan kembali dalam paripurna Istimewa DPRD Sumedang tanggal 22 April 2024. Demikian sejarah singkat Hari Jadi Sumedang. Selamat Hari Jadi Sumedang yang ke-446. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Suya. Beliau sebagai Wakil Ketua 3 DKS Bidang Sastra dan Tradisi Pegiat Budaya, dan kepada Saudari Ristina Martiani sebagai pegawai pada bagian protokol pimpinan Setda Kabupaten Sumedang yang telah membacakan sejarah singkat Sumedang. Mudah-mudahan penyampaian sejarah singkat tersebut tidak hanya sekedar mengingatkan dan memberi pengetahuan kepada kita tentang Kasang Tukang, lahirnya Sumedang, tapi lebih dari itu, memberi inspirasi tentang kebesaran dan kejayaan Sumedang di masa lalu. Kemudian mendorong motivasi kita untuk membangkitkan kembali Dangyang Sumedang di masa mendatang. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu sambutan penjabat Bupati Sumedang. Untuk itu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak B. Triadi Mahmudin, SEMT, Penjabat Gubernur Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumedang,
Bapak Irwan Syah Putra, dan Wakil Ketua DPRD Bapak Sidik Jafar SE, Ibu Titus Diah, dan Bapak Haji Ilmawan Muhammad, serta Bapak Ibu para anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang kami hormati. Yang kami hormati Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono SIK Mhum, Kajari Sumedang Ibu Yenita Sari SHMH, Dandim 0610 Letkol Cavalry Christian Gordon Rambu, dan yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Bapak Ridwan Solihin dan Bapak Raden Teddy. Yang saya hormati PLA Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, para kepala perangkat daerah, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sumedang, para sesepuh dan pini sepuh, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode sebelumnya. Yang kami hormati para aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Ketua LVRI Kabupaten Sumedang beserta jajaran pengurus dan keluarga besar. Yang kami hormati Ketua beserta keluarga besar Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang. Yang kami hormati Ketua beserta keluarga besar Yayasan Pangeran Sumedang. Yang kami hormati Ketua beserta keluarga besar Rukun Wargi Sumedang. Yang kami hormati Ketua beserta keluarga besar Dewan Kebudayaan Sumedang. Yang kami hormati pimpinan BUMD, BUMN, serta instansi vertikal lainnya, tokoh masyarakat, alim ulama, para ketua organisasi sosial kemasyarakatan, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan, serta hadirin undangan yang mohon maaf apabila ada yang belum kami sebut satu persatu. Itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari yang penuh keberkahan di awal bulan Syawal 1445 Hijriah ini, kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-446. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, serta syafaatnya mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam mengawali pelaksanaan tugas dan kegiatan selaku penjabat Bupati Sumedang terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mengawali sambutan ini, pada hari kemarin tanggal 20 April tahun 2024, saya dilantik menjadi penjabat Bupati Sumedang oleh penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Yudia Ramli, lahir di Bogor, pada saat ini menjabat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah,
dan barang milik daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Saya sangat bersemangat untuk memulai perjalanan baru dan berharap bisa memberikan kontribusi positif untuk Kabupaten Sumedang. Saya percaya dengan kerja keras, dedikasi dan kerjasama kita bisa mewujudkan Sumedang Sehati 2024. Hadirin yang saya hormati, tanggal 22 April 1578 merupakan tonggak sejarah yang kita peringati sebagai Hari Jadi Sumedang. Momentum ini mengingatkan kita pada peristiwa luar biasa saat Prabu Gesan Ulun dinobatkan sebagai Nalendra Sumedang Larang yang ditandai dengan penyerahan mahkota Bino Kasih Sang Hyang Pake. Peristiwa luhung ini sebagai bentuk konsolidasi kembali kekuasaan Pajajaran di bawah Panji Sumedang Larang dari Cisadane sampai ke Cipamali untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Sewe Siwi Siliwangi. Peringatan Hari Jadi Sumedang merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus bentuk apresiasi kita terhadap segala pencapaian berkebudayaan, yaitu hasil cipta karya dan karsa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur di tanah Sumedang Larang, yang kini telah genap berusia 446 tahun. Oleh karena itu, rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya persembahkan kepada para perintis, pejuang, dan pendiri Sumedang atas segala jasa dan pengorbanannya, serta kepada semua pihak, khususnya para pemimpin Sumedang, segenap sesepuh dan nonoman yang telah mendedikasikan diri dan berperan aktif dalam memajukan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang tercinta ini. Bapak Ibu pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat, dalam perjalanan sejarah yang telah mencapai 4 abad lebih ini, Sumedang pernah mengalami pasang surut. Ada masa-masa kejayaan yang penuh kegemilangan, namun ada pula masa-masa kemunduran. Dari peristiwa ini, baik masa kejayaan maupun masa kemunduran yang terjadi dalam perjalanan sejarah Sumedang dari zaman ke zaman, kita dapat memetik hikmah yang kesemuanya hendaknya dapat melahirkan suatu kesadaran sejarah bagi kita semua. Perjalanan selama 446 tahun adalah perjalanan cukup panjang bagi sejarah pembangunan daerah, di mana para pemangku amanah beserta segenap masyarakat Kabupaten Sumedang telah banyak merasakan dan mengalami pahit, getir, dan manisnya perjuangan membangun kota Sumedang tercinta ini. Berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah Kabupaten Sumedang, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, keagamaan, perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan, serta bidang-bidang lainnya, secara umum telah dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat Sumedang, baik dalam hal pemerintahan maupun pembangunan daerah. Hal ini tentunya patut kita syukuri, karena tahun demi tahun segenap elemen pemerintah dan seluruh potensi masyarakat Sumedang senantiasa berupaya untuk meningkatkan peri kehidupan yang semakin baik serta berbagai situasi yang semakin kondusif. Adapun pencapaian kinerja selama pemerintahan transformasi periode tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah proporsi balita stunting pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,89% dari sebelumnya pada tahun 2022 12,05%. Yang kedua, pada pelayanan publik saat ini mengalami peningkatan. Hasil Ombudsman menyebutkan tahun 2023 diraih nilai 92,35 dengan kategori A atau opini kualitas tertinggi, di mana pada tahun 2022 hanya memiliki nilai 79,57 dengan kategori B. Pada penanggulangan kemiskinan ekstrim juga menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan ekstrim dari 10,26% pada tahun 2022 menjadi 9,36
pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk miskin persentase tahun 2023 sebanyak 0,53% menurun menjadi 2,58% pada tahun 2022. Begitu pula pada angka pengangguran menunjukkan perubahan yang signifikan, yakni pada tahun 2022 sebanyak 7,72%, kini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6,94%. Mengingat begitu pentingnya masa pemerintahan Kabupaten Sumedang 2023-2024, maka output dan outcome tata kelola pemerintahan transformasi ini harus mampu mempertahankan capaian pemerintah sebelumnya atau bahkan melebihinya. Untuk itu telah dilaksanakan berbagai program-program unggulan, yaitu pertama pasang sangkur, pamarentah sarang warga silaturahmi nguarkeun kamandirian lembur. Yang kedua, perguruan tinggi gotong royong membangun desa GRMD, yakni sebuah inovasi kolaborasi antara Pemda Sumedang dengan LL Dikti Wilayah 4. Yang ketiga, SICEKAS, Sistem Informasi Catatan dan Evaluasi Kinerja Kepala SKPD, sebuah inovasi digitalisasi untuk mengukur kinerja Kepala SKPD atas penugasan khusus yang diberikan PJ Bupati dan PJ Sekda. Yang keempat, Sindang, pengendalian inflasi secara digital, pemantauan hasil real time, data terintegrasi dengan data pertanian dan peternakan perikanan. Yang kelima, Starbuck, 1 hektar buruh tani bangkit, pemberdayaan buruh tani miskin melalui pengelolaan tanah desa seluas 1 hektar di 270 desa. Yang keenam, DLEAP, Digital Leadership Acceleration Program for Sustainability, sebuah upaya mengakselerasikan kepemimpinan digital di kalangan ASN, meningkatkan literasi digital. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, kepada Bapak PJ Gubernur yang kami cintai dan kami banggakan, tidak ada kata yang paling indah yang dapat kami ucapkan kecuali terima kasih dan rasa bangga kami banyak bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Sumedang. Beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah melaksanakan soft launching Geopark Lembah Cisaar Jati Gede. Sementara itu untuk proyek yang bersumber dari APBD berupa penataan sport center Kabupaten Sumedang dan pembangunan Puskesmas Cisitu. Kami sampaikan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2025, yaitu ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ini harus bersifat tangguh dalam arti ekonomi dapat bertahan dan memiliki daya bangkit yang cepat di tengah tantangan disrupsi seperti bencana dan resesi global. Pertumbuhan ekonomi juga perlu bersifat inklusif, di mana kesejahteraan yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat mengurangi ketimpangan. Dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, proses pembangunan harus mempertimbangkan keselarasan dan keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara harus selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2025, yakni ekonomi daerah yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan. Bapak PJ Gubernur yang kami hormati, dapat kami laporkan juga bahwa selama pemerintahan transformasi ini pun sebanyak 33 penghargaan telah diraih, yakni 13 penghargaan di tingkat nasional dan 20 penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Barat mampu kita raih. Itu semua tidak lain berkat kerja keras dan kerjasama segenap komponen daerah, serta tentunya atas segala kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Kabupaten Sumedang diharapkan menjadi kabupaten termaju dan terdepan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Berbagai penghargaan pembangunan yang telah diraih tentu menjadi suatu capaian yang terukir dalam sejarah. Untuk itu, pemerintah daerah beserta seluruh pemangku amanah pembangunan Kabupaten Sumedang dituntut untuk terus menjaga kebersamaan,
bekerja keras, berikhtiar, cerdas, bersungguh-sungguh dan merawat sikap konsisten dalam pencapaian target-target pembangunan. Berbagai program kegiatan pemerintah Kabupaten Sumedang pada dasarnya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui nilai-nilai kegotong royongan sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Sumedang yang ke-446, yaitu semangat sabi lulungan rempuk jukung dinangawujudkeun Sumedang sehati. Hadirin tamu undangan peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati, di samping capaian prestasi serta keberhasilan fisik dan non-fisik, sebagaimana telah disebutkan, kami menyadari sungguh masih banyak harapan dan impian masyarakat yang belum dapat kami wujudkan. Masih banyak persoalan yang belum tuntas untuk diselesaikan, serta masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu kita carikan solusinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang senantiasa terbuka dalam menerima saran, masukan, kritik, dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat guna membantu menyelesaikan berbagai program dan kegiatan, terutama dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang serta seluruh stakeholders yang telah membantu, mendukung, berpartisipasi sabilulungan dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Jadi ke-446 Sumedang. Mari kita bingkai kegembiraan dan sukacita ini dengan harapan dan tafakur. Semoga segenap warga masyarakat Kabupaten Sumedang senantiasa ada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai penjabat Bupati Sumedang. Saya berkomitmen semaksimal mungkin untuk dapat menjadikan Sumedang lebih baik, dan saya mengajak semua stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan Sumedang sehati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan meridhoi segala daya dan upaya kita dalam mengakselerasi Sumedang Sehati 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Yudia Ramli MSI, penjabat Bupati Sumedang, yang telah menyampaikan sambutannya. Jadi ternyata beliau ini juga mempunyai gelar lain, jadi Menteri Agama di Kementerian Dalam Negeri. Karena memang kaitan dengan masalah, ya barusan kita mendengarkan cara beliau enak ya, berdoanya juga membaca apa namanya ayat-ayat juga ya, pantaslah kalau dijadikan Menteri Agama di Kementerian Dalam Negeri. Itu yang kita dengar. Ya, tepuk tanganlah sekali lagi untuk penjabat Bupati kita. Sambutan berikutnya dari yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Barat. Untuk itu kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Sumedang, Majalengka, Subang, Bapak Ridwan Solihin. Yang saya hormati pejabat Bupati Sumedang, Bapak Yudi Ramli. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Irwansyah Putra. Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Sidik Jafar. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Ibu Titus Dia. Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Ilmawan Muhammad dan juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Sumedang yang hadir, Bapak Kapolres Sumedang, Ibu Kajari Kabupaten Sumedang, dan juga Kasdim 0610 Sumedang. Yang saya hormati para mantan Bupati, Wakil Bupati Sumedang yang hadir, Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013, Bapak Taufik Gunawansyah. Yang saya hormati keluarga dari almarhum Haji Endang Sukandar, Bupati Sumedang periode 5 Juli 2013 hingga 2 November 2013. Yang saya hormati Bupati Sumedang periode 2018-2023, Bapak Doni Ahmad Munir, dan para sesepuh, juga para tokoh agama di wilayah Kabupaten Sumedang, dan juga saya hormati para pimpinan TNI Polri di wilayah Kabupaten Sumedang, para pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Sumedang, dan juga yang saya hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, beserta para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Sumedang ke-446. Semoga momentum ini memberikan semangat baru bagi Kabupaten Sumedang untuk terus melangkah maju dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Tema hari jadi ini Sabi Lulungan Rempuk Jukung Sauyunan dina ngawujudkeun Sumedang Sahati memiliki makna yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Sumedang dengan selalu mengedepankan gotong royong, menjunjung nilai-nilai silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, agamis, dan demokratis. Dalam peringatan hari jadi yang ke-446 ini, mari kita bersama-sama merenungkan pencapaian yang telah diraih, sekaligus melihat tantangan-tantangan yang akan menghadang di masa depan. Dan tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkomitmen terus untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sumedang. Berbagai program pembangunan telah dan akan terus dijalankan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin dengan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya, Kabupaten Sumedang akan mampu menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-446 untuk Kabupaten Sumedang yang kita cintai. Semoga dalam perjalanan ke depan, semangat kebersamaan dan kerja keras kita dapat membawa Sumedang kembali menjadi paradise Van Java. Semoga tema Sabi Lulungan Rempuk Jukung Sauyunan dina wujudkeun Sumedang Sahati tidak hanya sekedar menjadi slogan, tetapi juga menjadi pijakan bagi setiap langkah yang kita ambil untuk membangun Sumedang yang lebih baik. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang terhormat Saudara B. Triadi Mahmudin SEMT, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hari jadi Sumedang yang ke-446 dan atas telah terselenggaranya rapat paripurna DPRD hari ini dengan lancar dan hikmat. Marilah kita sama-sama berdoa. Untuk hikmatnya pembacaan doa ini, kami persilahkan Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha syirral guyub wa ala alihi wa sahbihi attiba'al qulub wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, ya Syakur, seraya menundukkan hati dan kepala di hadapan-Mu dengan penuh harap, kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah acara ini rapat paripurna istimewa sekaligus dalam rangka memperingati hari jadi Sumedang yang ke-446 sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu atas karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Telah 446 tahun Sumedang berdiri, begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Kami menyadari apa yang kami dapatkan adalah anugerah sekaligus amanah dari-Mu ya Rabb. Kabulkan segala hajat kami, cukupkan kenikmatan kami, luhurkan derajat kami dengan prestasi yang tinggi dan akhlak yang terpuji. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkan cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, jiwa raga kami, agar dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu untuk mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu untuk menjauhinya. Ya Rabb, Tuhan yang Maha Agung, kokohkan rasa persatuan dan kesatuan kami. Jangan Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkan rasa dendam dan permusuhan demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir batin menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Perjalanan Sumedang menatap ke depan masih panjang, namun sebesar apapun tantangan dan rintangan, jika kasih dan sayang-Mu selalu hadir bersama kami, insya Allah yakinlah kami mampu melewati semuanya dengan baik dan tenang. Hindarkanlah kami dari permusuhan, perpecahan, mara bahaya, bencana, gempa bumi, wabah penyakit dan lain sebagainya, sehingga negeri kami
gemah ripah, subur makmur, cukup sandang dan pangan, repeh rapih, damai dan rukun, aman sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pejuang kami yang telah mendahului kami. Terimalah amal bakti kami sebagai amal soleh di sisimu. Kabulkan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang telah memimpin doa. Semoga doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, para kepala desa, BPD, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan program pemerintahan. Semoga ke depan kita bersama-sama dapat meningkatkan kerjasama menuju Sumedang yang lebih maju, atau urang sabilulungan ngawujudkeun Sumedang biong sahati. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Demikian rapat paripurna ini telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu serta para undangan yang hadir di sini, seraya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dirgahayu Sumedang yang ke-446. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD dalam rangka hari jadi Sumedang ke-446 hari ini, Senin, tanggal 22 April 2024, secara resmi kami tutup. Kapasar nyiar gedang, tehilap meser tahu, wilujeng tepang tahun Sumedang, rakyatna makmur rahayu. Senangnya minum wedang, apalagi saat senja. Selamat ulang tahun Kota Sumedang. Semoga makmur sejahtera. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-446 telah selesai. Atas nama seluruh penyelenggara, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk selanjutnya mengikuti sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada penjabat Gubernur Jawa Barat, penjabat Bupati Sumedang, pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang untuk mengikuti sesi foto bersama.